Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji serta syukur hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla semata yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, yang telah menurunkan kepada kita semua, memberikan taufik serta hidayah, nikmat kesehatan, kemudian juga nikmat-nikmat lainnya, nikmat-nikmat yang begitu luas, nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang tidak akan pernah bisa manusia hitung nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mari kita wujudkan rasa syukur ini dengan menghadirkan jasadiah, ruhiyah kita, kemudian mata, hati, dan pendengaran kita untuk bertolabul ilmi sebagai sarana ataupun juga kewajiban seorang muslim yang kafah insya Allah. Kemudian sholat serta salam tanpa pula kita tumpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah, atas izin Allah kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di kajian Sabtu malam tanggal 2 Mei 2026 ataupun juga bertepatan dengan malam ke-14 bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Insya Allah kita akan sama-sama belajar kembali di kajian Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang insya Allah akan dibimbing oleh guru tercinta Al Ustaz Faisal Mista, SH MPDI Hafidhahullah Ta'ala, di mana pada pertemuan atau pembahasan kelima ini kita akan mengikuti ataupun juga menyimak tentang hadis jagalah aturan Allah maka Allah akan menjagamu. Alhamdulillah Ustazuna Faisal sudah hadir di tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah barakallahu fikum Kang Zaid. Waalaikumsalam Kaifa Ustazuna. halukum? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz dan keluarga Alhamdulillah. sehat-sehat Ustadz di sana? Alhamdulillah ala ni'mah. Alhamdulillah. Fadlu minallah. Barakallahu Alhamdulillah. fikum. Barakallahu fiik Ustazuna. Naam. Alhamdulillah. Baik, jika sudah siap Ustadz, kami langsung saja Naam. persilahkan waktu dan tempat untuk Insyaallah. kembali kami menyimak belajar tentang kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di hadis ke-19 tentang jagalah aturan Allah, maka Allah akan menjagamu. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Naam. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum Kang Zaid dan juga tim dari Bumi Mengaji ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, merahmati kita dan memberikan taufik kepada kita semua dan memudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih masuk hadis ke-19 ya dari kitab Arba'in yang disyarah oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, yaitu hadis Ibnu Abbas ya.
An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, beliau berkata, eh, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu aku pernah dibonceng Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda kepadaku, ya gulam, ini u'alimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat penting, ya, wasiat yang sangat agung, yang sangat mulia dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa wasiat itu? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah bahwa seandainya umat ini berkumpul semuanya untuk memberikan satu manfaat untukmu, sesuatu manfaat, lam yanfa'uka, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat itu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali manfaat yang memang sudah Allah takdirkan untukmu. Wa ini jitama'u, dan jika sandarnya umat itu semuanya berkumpul ala an yadurruka bisyai'in, untuk memberikan mara bahaya kepadamu, mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan mampu memberikan mara bahaya mudarat itu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali mudarat yang memang sudah Allah takdirkan untukmu, itu takdir buruk tersebut. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi SAW, pena telah diangkat, ya, kemudian lembaran-lembaran telah mengering. Hadis riwayat Tirmidzi, dan berkata Al-Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, adapun riwayat selain Imam Tirmidzi, qala Nabi SAW, ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Hadis ini, makna dari Allah menghadap, apa Allah akan ada di hadapanmu, sudah dijelaskan Ibnu Rajab, ya. Maksudnya adalah ma'iyatullah khassah, kebersamaan Allah secara khusus kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang menjaga aturan-aturan Allah, yang menjaga perintah-perintah Allah dia kerjakan, dan menjaga larangan-larangan Allah dia tinggalkan, dan dia senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja dia berada. Maka hamba seperti ini adalah hamba-hamba yang akan mendapatkan penjagaan spesial dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan senantiasa bersama orang-orang tersebut, ya. Yang di dalamnya ada pertolongan, ada taufik, ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ada bimbingan dan petunjuk. Kemudian ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalmu saat engkau susah. Mengenal Allah sudah dijelaskan juga oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, ya, bahwa ma'rifatullah itu ada dua, ya. Seseorang yang mengenal Allah itu ada dua jenis. Ada yang pertama ma'rifatul ammah, pengenalan seorang hamba kepada Allah secara umum. Jadi pengenalan itu ada pengenalan hamba kepada Rabbnya, ma'rifatul abdi li rabbih, itu ada dua, ya. Ada yang ma'rifatullahi li ibadi, ada yang pengenalan Allah kepada hamba-hambanya, itu juga ada dua. Mengenal Allah secara umum seperti kebanyakan seluruh kaum muslimin, ya, mereka mengenal Allah karena mereka beriman kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala secara umum, bahwa Allah penciptanya, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, ya. Allah yang menurunkan syariat ini. Ini semua diketahui oleh seluruh orang Islam, ya. Dururiyatan. Artinya seluruhnya wajib mengenal Allah secara umum ini. Kemudian
ma'rifah yang diperintahkan Nabi di dalam hadis ini, ta'arraf ilallahi firraha, maksudnya ma'rifah secara khusus, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, selain mengenal tentang zat Allah, nama dan sifatnya, mengenal Allah yang tumbuh, ya, yang konsekuensinya, yang memberikan dampak dan asar di dalam hatinya, rasa takut, ya. Jadi ma'rifatullah yang di dalamnya tumbuh rasa takut kepada Allah, rasa harap hanya kepada Allah, dan mahabbah, rasa cinta hanya kepada Allah, kemudian ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dan semua amalan-amalan hati yang dia tegakkan karena dia mengenal Allah. Jadi mengenal Allah seperti itu. Maka jika seorang hamba mengenal Allah, ya'rifka fi syiddah, kata Nabi, Allah akan mengenalmu saat engkau sulit. Allah akan mengenal kita saat kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakaratul maut, bahkan di alam barzakh nanti, dan juga nanti di hari kiamat, ya, di mana di sana kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, kesulitannya luar biasa daripada kesulitan di dunia ini. Kemudian wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang meleset darimu pasti tidak akan mengenaimu. Takdir yang meleset kepada kita pasti tidak akan mengenai kita. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang mengenaimu pasti tidak akan meleset darimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Kesulitan itu ada kemudahan, dan di setiap kesusahan itu pasti ada kelapangan. Nah, ini hadis ke-19 yang telah kita bacakan. Insya Allah kita akan masuk penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala yang selanjutnya, yang berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW, Iza sa'alta fas'alillah, ya. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Berkata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, Idza sa'alta, jika engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah hanya kepada Allah saja. Wa idza sta'anta, dan jika engkau memohon pertolongan, fasta'in billah, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah saja. Qala, beliau mengatakan, hadza, hal ini, ya, muntaza'un min qawlihi ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu hal ini, keyakinan ini yang Nabi, wasiat Nabi yang Nabi berikan kepada Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, ini memang sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. As-su'alullah, minta kepada Allah itu dengan doa. Wa du'a'u wal ibadah, dan doa itu adalah ibadah. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah, baik ibadah dalam bentuk doa meminta, atau ibadah dalam bentuk beribadah secara hati, lisan dan fisik, ya, dengan cara-cara khusus yang disyariatkan. Maka kita hanya berikan kepada Allah. Kita hanya eh, lakukan itu untuk hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saja ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi hadis ini memang penjelasan dari surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa inna su'ala lillah, karena meminta kepada Allah, wa du'a'uhu wa raghbatu ilaihi, yaitu kita berdoa, ya, kepadanya dan berharap hanya kepadanya. Wa du'a'uhu wal ibadah, dan doa itu sendiri adalah ibadah. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW dari hadis Nu'man bin Bashir, wa ta'ala qawlu ta'ala, di mana
Nabi SAW ya membaca firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, dan Allah Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian hanya kepadaku saja. Aku akan mengabulkan doa tersebut. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dari Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya, intinya ibadah. Fatadammanu hadzal kalam an yus'al Allah azza wa jalla wa la yus'alu ghairuhu wa an yusta'anu billahi duna ghairihi. Maka terkandung di dalam hadis ini juga perintah untuk meminta hanya kepada Allah saja. Jangan pernah kita meminta kepada selain Allah. Dan memohon pertolongan hanya kepada Allah saja. Jangan pernah kita memohon pertolongan kepada selain Allah. Wa amma soal, kemudian beliau memperinci lagi. Adapun meminta, ya, meminta. Meminta itu berarti kita memohon ya agar diberikan sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Faqad amarallahu bimas'alatihi. Tunggu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk meminta hanya kepadanya saja. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-32 Allah berfirman, was'alullaha min fadlihi. Dan mintalah oleh kalian kepada Allah dari karunia-Nya tersebut. Karunia Allah itu sangat luas ya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah adalah pemilik karunia yang sangat besar, yang sangat agung. Di antara karunia Allah yang sangat besar tersebut adalah apa kira-kira ya? Kang Zai, karunia Allah yang sangat besar yang wajib Karunia kita minta. nikmat iman, nikmat Islam. Na'am barakallahu fikum. Ya, yaitu beriman, mencintai keimanan, kemudian Allah jadikan kita mencintai keimanan, kemudian Allah Subhanahu wa taala hiasi menjadi indah keimanan itu di hati kita. Kemudian Allah jadikan kita benci kepada kekufuran, kefasikan. Kemudian Allah menyebutkan mereka lah orang-orang yang rasyidun, yang mendapatkan bimbingan dari Allah taufik. Fadlam minallah. Kata Allah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat, karunia yang terbesar adalah apa kira-kira karunia terbesar di akhirat? Pemberian dari Allah. Melihat wajahnya Allah, bertemu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Karunia terbesar di akhirat itu adalah surga dan keridhaan Allah dan melihat wajah Allah. Naam. Wa may yuti'illah wa rasul. Kata Allah dalam surah An-Nisa itu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya kelak mereka akan tinggal bersama orang-orang yang sudah Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur, siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh, dan itu sebaik-baik teman dalam kehidupan kita ya, nanti di akhirat. Kemudian Allah berfirman apa? Zalikal fadlu minallah. Demikian itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya, fadlum minallah. Wallahu dzul fadlil azim wa kana Allah bihim alima, dan Allah Maha mengetahui. Dan dalam ayat lain ya, eh, wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah adalah pemilik karunia yang sangat agung. Maka kita wajib meminta karunia dari Allah SWT. Karunia itu adalah
eh, suatu nikmat ya, kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Makanya surga itu adalah karunia Allah, bukan bayaran atas amalan kita, bukan. Karena nggak sebanding, nggak senilai. Surga itu murni rahmat Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya, bukan karena amalan kita. Jadi amalan kita itu nggak bisa membayar surga. Ya, yang begitu besar nikmatnya, begitu agung kemuliaannya. Nggak bisa. Tapi itu murni karunia dari Allah untuk hamba-hamba yang beriman. Murni Allah berikan gitu karunianya. Subhanallah. Makanya Allah berfirman, was'alullaha min fadlih. Ya, termasuk karunia Allah adalah taufik beriman. Ya, tidak ada yang mewajibkan Allah harus memberikan keimanan kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang mewajibkan Allah untuk memberikan taufik kepada hamba-hambanya. Enggak. Adapun hamba-hamba yang Allah berikan taufik itu murni adalah karunia yang Allah ingin berikan kepada hamba tersebut ya. Subhanallah ya. Maka Allah berfirman, mintalah karunianya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa fi Tirmizi, di dalam riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Mas'ud secara marfu disebutkan, salullaha min fadlihi. Mintalah oleh kalian kepada Allah dari karunia Allah tersebut. Fa innallaha yuhibbu an yus'al. Karena Allah sangat mencintai apabila Allah dimintai. Apabila Allah diminta oleh hambanya, maka Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa meminta kepadanya. Ya. Wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, man la yas man la yas'alullah, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah murka kepada hamba tersebut. Ya, karena dia merasa cukup dengan dirinya. Dia tidak butuh kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Karena pasti dia akan meminta kepada selain Allah. Karena kita ini diciptakan Allah, fitrah kita ini ya, diciptakan sebagai hamba yang lemah yang butuh pertolongan kepada yang lainnya. Sehingga kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah, pasti hati kita, raga kita, lisan kita bergantung kepada selain Allah. Entah itu kepada makhluk, atau dia bergantung dengan kekuatan dia sendiri. Maka hamba-hamba seperti ini hakikatnya hamba-hamba yang sombong, yang merasa cukup ya, dari pertolongan Allah. Maka Allah akan menelantarkan dia, akan meninggalkan dia. Dan Allah murka kepada hamba-hamba tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lainnya, diriwayatkan Al-Bazzar, Abu Ya'la, Ibnu Hayyan dan yang lainnya, Ibnu Hibban ya dan yang lainnya. Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah salah seorang dari kalian selalu meminta kepada Allah semua kebutuhannya, semua kebutuhan. Hendaklah salah seorang di antara kalian selalu meminta kepada Allah semua kebutuhannya. Hatta yas'alahu syis'an na'lihi izan qata'ah. Bahkan disebutkan sampai-sampai ya, dia pun harus meminta kepada Allah atas tali sendalnya apabila tali tersebut putus. Misal tali sendalnya putus, dia butuhkan kepada sendal yang baru untuk me, apa, menjaga kakinya itu ya dari bahaya, untuk kenyamanannya saat berjalan di tanah yang lapang ya, atau tanah yang kosong atau jalan yang berduri, maka dia wajib meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini totalitas dalam permintaan dan permohonan hanya kepada Allah. Jadi wasiat Nabi SAW ini wasiat tauhid ya. Benar-benar memurnikan tauhid, tawakal, dan berdoa meminta hanya kepada Allah. Sehingga semua kebutuhan kita minta sama Allah. Bahkan tali sendal kita yang putus, kalau putus kita butuh yang baru, minta kepada Allah.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minta semuanya kepada Allah. Minta semua kebutuhan kita kepada Allah. Dengan berdoa. Angkat tangan kita, berdoa. Ya, ya Allah, aku butuh misalkan ini. Baik itu kita butuh bimbingan, taufik, butuh ilmu, butuh harta, butuh kesehatan, butuh teman yang baik, butuh tetangga yang baik, butuh diselamatkan dari mara bahaya. Minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah saja yang bisa memberikan permintaan kita, hanya Allah saja yang bisa mencegah semua mara bahaya di seluruh alam ini, di seluruh dunia ini. Hanya Dia saja. Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyam saskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika kalian ditimpa kemudaratan mara bahaya, nggak ada yang bisa menghilangkan mara bahaya itu illa huwa, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi merintahkan kalau minta, minta saja sama Allah. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ajarkan ini ke anak-anak kita. Nah, anak-anak kita kan kebutuhannya minta sama kita. Tapi kita kasih tahu, pertama kali minta sama Allah. Butuh apapun. Sebelum dia memanggil abinya, uminya, papahnya, mamahnya, suruh dia dulu, minta dulu sama Allah. Semua kebutuhannya. Bahkan uang jajannya atau yang lain, minta sama Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki. Kemudian nggak masalah dia minta sama orang tuanya karena haknya misalkan ya untuk nafkahnya. Apa yang dimampui oleh makhluk maka itu tidak masalah. Tetapi yang utama sebelum dia meminta kepada orang lain, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fin nahi an mas'alatil makhluqin ahaditsu katsiratun sahihatun. Adapun larangan dari meminta-minta kepada makhluk, maka banyak hadis-hadis yang sahih yang berbicara tentang larangan tersebut. Waqad bay'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan min ashabihi. Dan Nabi SAW pernah membaiat ya, sekelompok para sahabat ya, radhiyallahu taala anhum ala an la yas'alun nasa syai'ah. Dalam baiat itu di antara isi baiat itu mereka disuruh berbaiat untuk tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun. Subhanallah ya. Minhum Abu Bakar As-Siddiq, Abu Dzar, Thauban. Di antaranya adalah Abu Bakar, Abu Dzar, Thauban radhiyallahu taala anhum. Wa kana ahaduhum yasqutu sautuhu au khitami naqatihi. Lihat ya, kekuatan iman mereka. Perjanjian mereka dengan Rasulullah berbaiat untuk tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun. Mereka buktikan dalam pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia pilihan yang menemani Nabi, para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Salah seorang di antara mereka itu pernah jatuh tali cambuknya. Atau tali untanya, tunggangannya. Jatuh. Fala yas'alu ahadan an yunawilahu iyahu. Maka mereka tidak meminta kepada satu orang pun untuk mengambilkan tali itu. Subhanallah. Ya. Ini pengaruh dari keimanan mereka terhadap sabda Rasulullah SAW. Terhadap perintah Nabi SAW. Sehingga mereka sami'na wa ta'na dan mereka amalkan dalam kehidupannya. Sehingga bahkan tali cambuknya mereka nggak minta tolong. Ya. Walaupun ya perkara ini bukan perkara sampai dosa besar ya atau perkara yang hina kita minta tolong kepada manusia yang dia mampu ya nggak masalah dibolehkan. Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nabi SAW pun bersabda unsur akhaka az-zalim wal mazlum ya. Tolonglah saudara kamu yang dizolimi atau yang menzolimi ya. Jadi kita minta tolong kepada saudara kita nggak masalah sesuatu yang dia mampu. Tetapi kalau ingin sempurna tawakal kita, tauhid kita, benar-benar kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Sehingga hal-hal yang kecil pun
dia tidak meminta kepada makhluk tersebut ya, selama dia mampu ya. Tentunya selama dia mampu untuk tidak meminta bantuan tersebut. Ya. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya min hadis Abi Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna rajulan ja'a ila Nabi SAW. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya hadis Abi Ubaidah, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya pernah seseorang mendatangi Nabi SAW. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna bani fulan agharu alayya." Sesungguhnya bani fulan itu kelompok, nggak disebutkan di sini bani siapa. Satu satu masa gitu dari keturunan dari dari apa? eh, dari satu keluarga besar lah ya, suatu keluarga besar dan keturunan-keturunan mereka itu memerangiku. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Mengadu kepada pemimpin. Biasa kan, rakyat mengadu kepada pemimpin. Dan Rasulullah SAW adalah pemimpin umat. Dia mengadu tentang urusan dunia dia. Bahwa dia diperangi, diseranglah oleh satu keluarga besar, satu Bani Fulan. Gitu. Fadhahabu bi ibni wa ibili. Lalu mereka pun mengambil anak-anakku dan unta-untaku. Jadi maksudnya dia mengadu itu atas kesulitan dia, kefakiran dia. Karena harta bendanya bahkan anak-anaknya diambil gitu, disandra oleh kelompok tersebut. Ya. Dan ya ini biasa ya terjadi. Banyak pengaduan-pengaduan. Kan demonstrasi-demonstrasi itu mengadukan. Kan. Dia mengadukan hak-hak yang ingin dia dapatkan atau tidak setuju dengan apa namanya kebijakan-kebijakan atau yang lain yang mereka terzalim akhirnya berdemo kan. Itu kan yang dibuat oleh demokrasi. Mengadu gitu. Yang demo itu tidak disyariatkan dalam Islam ya, karena itu bikin kerusakan. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Artinya seseorang ini minta tolong, minta bantuan gitu, agar dicukupi, agar dipenuhi kebutuhannya, agar diberikan kesejahteraannya gitu sebagai rakyat. Maka Nabi SAW bersabda, Inna ala Muhammadin kada wa kada ahlu baiti. Sesungguhnya kata Nabi SAW, keluarga Muhammad itu, keluarga Nabi SAW, demikian, demikian. Maksudnya keadaannya pun biasa saja. Ahlu baitin, yaitu rumah yang sederhana, keluarga yang sederhana. Bukan raja yang berlimpah hartanya, ya, berlimpah kekayaannya, emas dan perak, makanannya, dan yang lain. Enggak. Tapi keluarga yang seperti keluarga-keluarga yang lainnya. Malahum muddun min ta'amin aw sha'in. Bahkan terkadang di keluarga Nabi SAW tidak menyimpan satu mud dari makanan atau satu sok. Satu mud itu ya. Terkadang rumah Nabi tidak ada makanan untuk disimpan. Saking semuanya di apa namanya ya saking Nabi SAW tidak menyimpan harta dunia, tidak menyimpan kekayaan. Fas'alillah azza wa jalla. Kemudian Nabi memberikan suatu pelajaran yang sangat penting kepada seseorang ini. Kata Nabi, mintalah semua kebutuhanmu hanya kepada Allah. Bukan berarti Nabi meredoi kezoliman orang tersebut ya. Kezoliman kaum tersebut, enggak. Nabi tidak pernah meridhoi kezoliman. Tetapi pelajaran di sini adalah Nabi ingin mengajarkan kalau engkau sedang sulit, kalau engkau sedang terdesak, kalau engkau sedang butuh kebutuhan, jangan kau minta-minta kepada manusia. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faraja'a ila imra'atihi. Lalu laki-laki ini pun kembali kepada keluarganya, kepada istrinya. Faqalat, istrinya pun bertanya, ma qala laka? Apa yang kau dapatkan dari Nabi SAW?
Fa'akhbaroha. Laki-laki ini mengabarkan bahwa tidak ada bantuan dari Nabi, yang ada malah dia dinasihati untuk meminta semua kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita yang soleha ini pun mengingatkan, ni'mama radda alaika. Sungguh, kata wanita, kata istrinya, itu adalah sebaik-baik jawaban, itu adalah sebaik-baik balasan dari Nabi SAW. Dibanding harta dunia yang Nabi berikan, yang lebih baik adalah wasiat dari Nabi SAW, yaitu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka amalkan, mereka pun memohon, berdoa kepada Allah agar dikembalikan harta dan anak-anak mereka. Fama labisa, maka tidak berselang lama setelah itu, an raddallahu alaihi benahu wa ibilahu au faramakanat. Allah pun mengembalikan, subhanallah, lihat. Allah mengembalikan anak-anaknya, Allah mengembalikan onta-onta miliknya, harta-hartanya, bahkan aufaro makanat, lebih banyak dari keadaan sebelumnya. Subhanallah. Ya. Jadi dia tadinya berharap diberi bantuan oleh Nabi. Berharap diberi bantuan oleh Nabi atas musibah yang dia dapatkan. Berupa apa? Dijarah lah ya, keluarga dan hartanya. Tetapi malah Nabi mengajarkan pelajaran yang sangat penting, tauhid. Minta sama Allah atas semua kesulitan. Akhirnya dia pun sadar akan betapa agungnya tauhid, betapa pentingnya kita ini hanya bergantung hanya kepada Allah. Lalu dia pun berdoa kepada Allah. Maka Allah kembalikan hartanya. Allah kembalikan anak-anaknya ya. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Lalu laki-laki ini pun mendatangi lagi Nabi SAW dan mengabarkan keadaannya yang lebih baik, ya, bahwasanya keadaannya sudah kembali lagi pulih, ekonominya pulih, ya, hartanya kembali, keluarganya pun yang diambil oleh Bani Fulan tadi pun sudah dikembalikan lagi kepadanya, bahkan lebih banyak lagi mungkin dia mendapatkan harta, mendapatkan anak. Fasoidal mimbar, maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar. Dalam rangka apa? Tarbiyah, mendidik umat tentang pentingnya hal ini, yaitu jangan pernah bergantung kepada makhluk, jangan pernah bergantung kepada selain Allah. Siapapun itu, apa itu, bahkan Nabi SAW. Ya. Bahkan sekelas Nabi, manusia yang paling agung, kekasih Allah, nggak boleh kita bergantung kepada Nabi. Sahabat ini yang mendapatkan musibah dari harta dan anaknya, dia berharap bantuan dari Nabi. Maka Nabi mengajarkan, jangan pernah bergantung kepada makhluk. Walaupun itu Nabiullah. Tapi gantungkan semua harapan, gantungkan semua permohonanmu. Tawakal, minta tolong hanya kepada Allah SWT. Fasa'idal mimbar, maka Nabi pun naik ke atas mimbar. Fahamidallah wa asna alaih, lalu Nabi memuji Allah dan menyanjung-nyanjungnya. Wa amaran nasa bimas'alatillahi azza wa jalla wa raghbata ilaih, dan Nabi memerintahkan kaum muslimin saat itu ya untuk memintalah kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah. Dan berharaplah hanya berharap kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Bahkan jangan pernah kita berharap dengan kemampuan kita sendiri. Nanti akan Allah telantarkan kita dengan kemampuan kita. Karena kemampuan kita ini nggak ada apa-apanya kalau tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Ucapan kalimat hauqalah ini, la haula wala quwata illa billah, ini kanzun min kunuzil jannah, kata Nabi SAW. Ini adalah harta karun, ini adalah perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Apa maknanya? La haula, tidak ada daya, tidak ada perubahan kehidupan kita. Wala quwwah, dan tidak ada kekuatan kita. La haula artinya tidak ada perubahan kita dari buruk kepada baik, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada perubahan. Wala quwwah, dan tidak ada kekuatan kita untuk menggapai, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Illa billah, kecuali semua itu dengan pertolongan Allah, dengan bantuan dari Allah, dengan kekuatan dari Allah SWT. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak ada taufik untukku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi SAW membaca surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada hamba yang bertakwa tadi dari arah yang nggak pernah dia sangka. Billah, itu pasti pernah kita rasakan. Saat kita sudah terputus hubungan kita atau harapan kita kepada makhluk, saat kita sedang kesulitan, saat kita benar-benar terdesak butuh bantuan, kita pun putuskan semua harapan kita kepada makhluk. Lalu kita mulai bersimpu di hadapan Allah, memohon pertolongan. Ternyata tiba-tiba Allah berikan pertolongan dari arah yang selama ini tidak pernah kita sangka. Di dunia, apalagi nanti di akhirat, apalagi nanti di alam barzakh, apalagi nanti pada hari kiamat. Maka kuncinya ini, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari semua kesulitan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka, ya. Waqad thabata fi sahihain, telah tetap, ya, sebuah hadis, ya, di dalam Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha azza wa jalla yaqulu, bahwasanya Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, hal min da'in fa astajiba lahu, adakah di antara hambaku yang berdoa maka aku akan mengabulkan doanya. Hal min sa'ilin fa'utiyahu, adakah dari hambaku yang minta, maka aku akan memberikan permintaannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralahu, adakah dari hambaku yang memohon ampunan, maka aku akan mengampuni baginya. Ya, subhanallah. Allah bahkan bertanya, mana siapa ayo? Siapa yang berdoa, pasti akan aku kabulkan. Siapa yang minta, aku akan berikan. Siapa yang mohon ampun, aku akan ampuni. Ya. Maka miskin, semiskin-miskinnya, kasihannya adalah ketika seorang hamba lari dari Allah, tidak berharap kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, yang justru dia mengejar makhluk, meminta-minta kepada makhluk, memohon-mohon kepada manusia, yang manusia itu nggak suka diminta, yang manusia itu akan menutup pintunya, akan membuat pagar rumahnya yang tinggi, dikasih gembok, dikasih alarm, ditutup, kemudian ada orang datang pura-pura nggak tahu, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibales. Saat kita meminta pertolongan kepada manusia, kenapa? Itulah sifat manusia, dia juga fakir. Dia akan akan memperlihatkan kefakirannya di hadapanmu saat kau meminta. Dia akan menyembunyikan kekayaannya di hadapanmu saat kau mau butuh bantuan. Itulah makhluk. Bahkan dia tidak akan suka, bahkan membencimu saat kau terus-menerus minta kepada. Itu fitrah manusia, karena manusia juga fakir. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia akan membuka pintunya saat kita ketuk pintunya dengan doa-doa kita. Dia akan bukankah Allah menampakkan kekayaannya di hadapan kita dengan langit dan bumi ini. Dan dengan ayat-ayatnya Al-Quran, Allah mengabarkan bahwa dia akan mengabulkan doa. Dia akan menyembuhkan orang yang sakit. Dia akan memberi makanan bagi orang yang lapar. Dia akan memberikan pakaian bagi orang yang tidak memiliki pakaian. Dia akan memberikan keamanan dari rasa takut. Dia akan memberikan hidayah petunjuk bagi yang tersesat. Dia akan mengampuni hamba-hambanya yang telah berbuat zalim, berbuat dosa. Apabila hamba-hambanya bertobat dan memohon ampun kepadanya. Dan dia akan mencintai hamba-hambanya yang berdoa dan meminta hanya kepadanya. Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbuna Jalla wa ala. Wa kharraja al-Muhamili wa ghairuhu min hadis Abi Hurairah. Dari Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman. Man dalladzi da'ani falam ajibhu. Siapa yang berdoa kepadaku yang tidak aku kabulkan? Wa sa'alani falam a'tahu. Dan siapa yang meminta kepadaku tidak aku berikan? Wastaghfironi falam aghfir lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku lalu tidak aku ampuni untuk. Artinya ini tidak ada gitu. Wa ana arhamur rahimin. Padahal aku adalah Allah, ya, yang
paling penyayang dari hamba-hamba yang penyayang. Seorang ibu saja ya, pasti akan berusaha ya menunaikan, memberikan permohonan anak-anaknya. Karena ibu itu sayang kepada anak-anak. Tapi Allah lebih sayang daripada ibu kepada anak, kepada hamba-hambanya. Maka nggak mungkin saat kita berdoa dengan ikhlas, dengan jujur, dengan penuh rasa khusyuk, rasa tunduk, rasa patuh, ya, rasa hina di hadapan Allah, rasa butuh, kita benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah. Berdoa, nggak mungkin tidak Allah kabulkan. Tidak mungkin tidak Allah berikan permohonan kita. Dan tidak mungkin tidak Allah ampuni permohonan ampunan kita. Wa'alam, ketahuilah kata beliau Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Anna su'alallahi ta'ala duna khalqihi huwal muta'ayyin. Bahwasanya meminta hanya kepada Allah saja. Tidak kepada selainnya, kepada makhluk lain. Huwal muta'ayyin. Inilah yang diharuskan. Inilah yang diwajibkan bagi seluruh manusia, bagi seluruh kaum muslimin. Baik itu ustadz, kiai, para ulama sekalipun, semuanya wajib bertauhid. Ya, apalagi kita sebagai penuntut ilmu, sebagai orang-orang awam, wajib kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna su'ala fihi idharu dhulli minas sa'il wal maskanati wal hajati wal iftiqari. Mengapa kita wajib hanya meminta kepada Allah? Kata beliau, ini alasan. Karena saat meminta itu, saat kita minta, kita itu akan menampakkan kehinaan kita di hadapan yang kita mintai. Jadi peminta ini, dia akan memperlihatkan kehinaan. Dia akan memperlihatkan ketundukannya. Dia akan memperlihatkan akan kebutuhannya dan kefakirannya. Wa fihil i'tirafu bi kudratil mas'ul. Dan saat dia meminta juga, dia seakan-akan ingin memberitahukan dan mengakui akan kemampuan yang dia mintai. Akan kemampuan zat yang di hadapannya yang dia mintai gitu. Bahwa dia maha mampu memberikan apa yang dia butuhkan. Dia maha kuat, dia maha kaya, dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Ala daf'i hadzal darar, dan dia mampu menghilangkan bara bahaya ini. Wa nailil matlub, atau memperoleh yang diinginkan, wa jalbil manafi, atau memperoleh manfaat-manfaat dunia, wa dar'il madar, atau menolak kemudaratan, wala yasluhu dzullu wal iftiqaru illa lillahi wahdah. Maka tidak berhak atau tidak layak ya, kehinaan kita, kefakiran kita, kita tampakkan kepada makhluk, maka tidak boleh. Kecuali hanya boleh kita tampilkan, kita tampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Li'annahu haqiqatul ibadah. Karena inilah inti dari ibadah itu, hakikat ibadah, yaitu menampakkan kehinaan, kefakiran, ketundukan, kekhusyuan, kefakiran kita, merasa butuh kepada yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa ya. Bahkan kita tunjukkan gitu dengan seduh ya, dengan tangisan, dengan pasrah gitu, pasrah. Kita pasrahkan semua. Hanya Dia ya Allah. Hanya Dia, hanya Allah, hanya Engkau ya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami dari mara bahaya ini. Hanya Engkau yang bisa memberikan kecukupan. Hanya Engkau yang bisa memperbaiki anak ini. Hanya Engkau yang bisa menjadikan diriku soleh, menjadikan keluargaku soleh, menjadikan anak-anakku menjadi anak yang soleh. Hanya Engkau yang mampu menjaga mereka ya Allah. Hanya Engkau yang mampu mengatur semua urusan mereka, yang memperbaiki keadaan mereka. Engkau
lah satu-satunya la ilaha illa anta. Subhanallah ya. Nabi Yunus alaihissalam saat di perut ikan paus, la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanaka in kuntu minal zalimin. Aku mengakui sebuah kezaliman. Bagaimana pasrahnya Nabi Yunus alaihissalam ya saat itu. Nabi Ayub saat kesakitan, Rabbi anni masaniyad dur, ya Allah. Aku ditimpa penyakit yang enggak kunjung sembuh belasan tahun. Wa anta arhamur rahim. Tapi aku yakin ya Allah, hanya Engkau yang paling maha penyayang dari semua yang menyayangiku. Istrinya pergi, keluarganya pergi, anak-anaknya meninggalkan dia. Tapi Nabi Yunus meyakini tidak akan pernah meninggalkan dia. Arhamur rahimin, ar-rahmanir rahim. Rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan juga seluruh para nabi dan rasul yang mereka sangat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa kana al-imamu Ahmad rahimallahu ta'ala yad'u. Imam Ahmad pernah berdoa dan berkata, Allahumma, ya Allah, kama sunta wajhi anis sujudi li ghairika. Sebagaimana engkau telah menjaga wajahku ini untuk bersujud hanya kepadamu, tidak kepada selain. Jadi wajah kita alhamdulillah, Allah jaga wajah kita untuk ruku dan sujud hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kita nggak bersujud kepada batu, kita nggak bersujud kepada pohon, kita nggak bersujud kepada kuburan, kita nggak bersujud kepada lautan, kita nggak bersujud kepada gunung, kepada langit, kepada malaikat, kepada nabi, nggak. Kita meletakkan dahi kita, kepala kita, ruku dan sujud di lantai kepada Allah saja subhanahu wa ta'ala. Allah jaga kita dari kesyirikan. Alhamdulillah. Di mana banyak hamba-hamba yang lain mereka bersujud kepada, bahkan bersujud kepada hewan, bersujud kepada batu, bersujud kepada makhluk lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Fasunhu anil mas'alati li ghairika. Maka jagalah juga ya Allah wajahku ini dari meminta kepada selain. Karena engkau sudah jaga wajah ini tunduk, patuh, menghinakan diri hanya di hadapan, maka jaga juga permohonanku, permintaanku. Jangan sampai aku menghinakan diriku, memohon-mohon, meminta-minta kepada makhlukmu yang rendah tersebut, ya, yang mereka juga fakir. Ya. Wala yaqdiru ala kashfid duri wal jalbin nafi siwahu. Tidak ada yang mampu, sesuatu pun, siapapun, apapun, tidak ada yang mampu menghilangkan mara bahaya, mendatangkan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Yunus ayat 107. Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu kemudaratan mara bahaya, maka tidak ada yang bisa menghilangkan untuk memarah bahaya itu kecuali hanya Dia, kecuali hanya Dia. Dan jika Allah menghendaki untukmu suatu kebaikan, fala radda li fadli, tidak ada satu makhluk pun, siapapun, apapun itu yang bisa menghalangi karunia Allah kepada hamba tersebut. Wa qala ta'ala dalam surat Fatir, Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 2, Ma yaftahillahu linnasi wa min Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Apa yang Allah buka bagi seorang manusia dari rahmatnya, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menahan rahmat tersebut. Dan apa yang Allah tahan dari rahmat tersebut, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa membuka rahmat tersebut setelah itu. Ya. Wallahu subhanahu yuhibbu an yus'alah wa yurghabu ilaihi fil hawaij wa yulahu fi su'alihi wa du'aihi wa yaghdabu ala man la yas'aluhu wa yastad'i min ibadihi su'aluhu. Dan Allah mencintai hamba-hamba ya, yang Allah menyukai untuk dimintai. Allah menyukai
untuk dijadikan harapan dari semua kebutuhan-kebutuhan, dari semua rintihan-rintihan orang-orang yang meminta kepadanya dan berdoa kepadanya. Dan Allah murka kepada hamba-hamba yang tidak pernah meminta kepadanya. Kemudian yang mengajak dari hamba-hambanya permohonan ya kepada selain Allah. Wa huwa qadirun ala ita'i khalqihi kulluhum su'lahum. Dan Allah Maha mampu memberikan kepada semua makhluknya semua permintaan mereka. Min ghairi an yanqusa min mulkihi syai'un. Yang tidak akan pernah sedikit pun mengurangi kerajaannya, sedikit pun. Wal makhluk bi khilafi dzalika kullihi. Adapun makhluk ya, bertentangan dengan sifat tersebut. Semua makhluk. Yakrahu an yus'al. Mereka nggak suka diminta. Wa yuhibbu an la yus'al. Dan mereka suka kalau nggak diminta. Li ajzihi wa faqrihi wa hajatihi. Karena makhluk itu lemah. Sama seperti yang lainnya. Karena mereka juga fakir. Karena mereka juga butuh kepada yang lainnya. Walihada qala Wahab ibn Munabbih. Karena itu Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala pernah berkata kepada seseorang, li rajulin kana ya'til muluk, yang senantiasa minta kepada raja-raja. Selalu mundar-mandir gitu, minta kepada penguasa gitu. Beliau pun menasihati, waihak, celakalah engkau. Ta'ati man yughliqu anka babahu. Engkau senantiasa meminta mendatangi orang yang selalu menutup pintunya untukmu. Wa yudhiru laka faqrahu, yang menampakkan kefakirannya di hadapanmu. Wa yuwari anka ghinahu, dan menyembunyikan kekayaannya di hadapanmu. Wa tada' man yaftahu laka babahu binisfil laili wa nisfin nahar. Sedangkan engkau meninggalkan permintaan doa kepada yang senantiasa pintunya terbuka untukmu di tengah malam atau di tengah siang. Wa yadharu laka ghinahu, yaitu zat yang menampakkan kekayaannya kepadamu. Wa yaqul, dan dia pernah berfirman, Allah SWT maksudnya, ud'uni astajib laka. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan untukmu. Jadi Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala menasihati kepada seorang yang selalu minta-minta dengan nasihat yang sangat indah ini. Wa qala Tawus li Atha. Berkata Tawus rahimahullah ta'ala kepada Atha rahimahullah ta'ala. Iyyaka an tatluba hawaijaka ila man aghlaqa dunaka babahu wa yaj'alu dunaha hijabahu. Jauhilah olehmu perkara ini, yaitu engkau meminta kebutuhan-kebutuhanmu kepada zat yang menutup pintunya, yaitu kepada makhluk yang menutup pintunya untukmu dan membuat penghalang antara dirimu dengan dirinya. Wa 'alaika biman babahu maftuhun ila yaumil qiyamah. Maka wajib atasmu untuk meminta kepada yang pintunya senantiasa terbuka sampai hari kiamat. Amaraka antas alahu, bahkan dia memerintahkan kepadamu untuk meminta hanya kepadanya saja. Wa wa'daka an yujibaka, dan dia telah berjanji akan memenuhi, mengabulkan permohonanmu. Ya. Wa amal isti'anatu billah azza wa jalla duna ghairihi minal khalqi. Adapun al-isti'anah, memohon pertolongan hanya kepada Allah tanpa kepada selainnya. Ya, kan Nabi SAW menasihati kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, idza sa'alta fas'alillah, kalau minta mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau mohon pertolongan kepada Allah. Maka Ibnu Rajab rahimahullah taala ingin menjelaskan makna isti'anah ini. Fali annal 'abda ajizun anil istiqlali bi jalbi masalihi wa daf'i madarrihi. Kenapa kita nggak boleh minta pertolongan kepada makhluk? Karena makhluk itu lemah untuk mendatangkan maslahat kepada kita. Dia juga lemah, tidak bisa mencegah mara bahaya dari kita. Wala mu'inun lahu ala masalihi dunyahu wa di masalihi dinihi wa dunyahu illa Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa menolong untuknya masalah dunia dan agamanya kecuali hanya Allah yang bisa menolongnya. Faman a'anahu Allahu fahuwal mu'an. Siapa yang Allah berikan pertolongan,
maka dialah hamba yang Allah yang telah mendapatkan bantuan. Wa man khazalahu fahuwal mahzul. Fa na'udzubillah min dzalik. Dan siapa yang Allah telantarkan, Allah tinggalkan, maka dialah hamba-hamba yang telah ditelantarkan, ditinggalkan. Wa ada tahqiqu makna qauli, dan ini adalah aplikasi dari zikir la haula wala quwata illa billah. Fa innal makna, karena makna la haula wala quwata illa billah, ya. La tahawulu lil abdi min halin ila halin, tidak akan pernah berubah keadaan seorang hamba dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Wala quwwatin lahu ala dzalika, dan tidak ada suatu kekuatan yang bisa merubah keadaan dia illa billah, kecuali hanya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah. Wa hadhi kalimatun azimatun, kalimat la haula wala quwwata illa billah, kalimat yang sangat agung. Wa hiya kanzun min kunuzil jannah, dan dia adalah perbendaharaan dari perbendaharaan harta karun surga. Fal abdu muhtajun ilal isti'anati billah fi fi'lil ma'murat wa tarkil mahdhurat. Maka seorang hamba sangat butuh pertolongan kepada Allah. Kita ini sangat butuh ditolong Allah. Untuk apa? Mengerjakan perintahnya, mengerjakan perintah yang Allah perintahkan. Wa tarkil mahdhurat, dan meninggalkan larangannya. Tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa melakukan itu. Nggak bisa kita ngaji, nggak bisa kita baca Quran, nggak bisa kita sholat, nggak bisa kita sedekah, nggak bisa kita zakat, nggak bisa kita puasa, nggak bisa kita haji dan umroh. Nggak bisa juga kita meninggalkan maksiat-maksiat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasabru alal maqdurat kulliha fid dunya. Juga tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa sabar menghadapi takdir-takdir yang buruk di dunia ini. Tanpa pertolongan Allah juga kita nggak bisa menghadapi kematian, indal mauti wa ba'dahu, dan juga menghadapi fitnah-fitnah setelah kematian. Min ahwalil barzakh, keadaan-keadaan di alam barzah yang kita nggak tahu nanti bagaimana keadaannya, ya. Wa yaumal qiyamah, apalagi nanti keadaan di hari kiamat. Kesulitan-kesulitan di waktu itu. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan itu, hanya Allah. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang bisa menghilangkannya. Wala yaqdiru 'alal i'anati 'ala dzalika illallah. Faman haqqaqal isti'anati 'alaihi. Siapa yang benar-benar mengamalkan isti'anah hanya kepada Allah, fi dzalika kulli, di setiap semua urusannya di dunia dan akhiratnya, atau di setiap perkara dunia dan agamanya, dia benar-benar minta tolong hanya kepada Allah, a'anahu, Allah akan tolong hamba tersebut. Yang surkumullah fala ghaliba lakum, kata Allah dalam surah An-Nisa. Jika Allah menolongmu, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengalahkan. Surah Al-Imran, ya. Wa iyyahzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Tapi jika Allah menelantarkanmu, tidak ada satu pun yang bisa memberi bantuan kepadamu. Nabi SAW, wa fil hadis sahih, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah engkau melakukan apa-apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Dan jangan lupa minta tolong kepada Allah. Wala ta'jiz. Wala ta'jiz. Jangan kau lemah, ya. Wa man tarakal isti'anati billah. Siapa yang meninggalkan ibadah yang agung ini, yaitu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Isti'anah ini bagian dari ibadah. Siapa yang meninggalkan hal ini, wasta'ana bi ghairihi, lalu dia pun meminta tolong kepada selain Allah. Minta tolong kepada Syekh Fulan, Wali Fulan, kuburan ini, kepada Fatimah, kepada Husain misalkan, kepada Ali radhiyallahu taala anhum, mereka orang-orang soleh, atau kepada Nabi Isa, atau kepada malaikat, atau kepada Nabi Muhammad SAW, dia meminta pertolongan, misalkan, ya Rasulullah tolonglah aku, atau kepada batu, apalagi lebih rendah lagi, ya, kepada pohon, kepada gunung misalnya, kepada dukun gitu, kepada yang katanya orang pintar, dia memperlihatkan kehinaan, dia minta tolong agar dibeli pertolongan, dihilangkan kesusahannya, disembuhkan penyakitnya. Subhanallah. Ya, siapa yang minta tolong kepada selain Allah, padahal isti'anah nih ibadah, wakalahullahu ila man ista'ana bihi fasara mahzulan. Maka Allah tinggalkan dia dan Allah serahkan dia kepada apa yang dia minta tolongi itu dari selain Allah. Fasara mahzulan, maka hamba ini jadi terlantar, ditinggalkan Allah. Wa iyadu billah.
Katabal Hasan ila Umar ibn Abdul Aziz. Al Hasan rahimahullah telah pernah menulis kepada Umar bin Abdul Aziz. Apa kata beliau? La tasta'in bi ghairillah. Jangan pernah engkau meminta pertolongan kepada selain Allah. Fayakilukallahu ilaih. Nanti Allah akan menyerahkan engkau kepada makhluk tersebut. Wa min kalami ba'di salaf, sebagian perkataan para salaf, ya Rabbi, wahai Rabbku, ajib betul. Aku merasa heran. Liman ya'rifuka, yang dia telah mengaku mengenalmu. Kaifa yarju ghairaka. Dia mengaku telah mengenalmu ya Allah, bahwa engkau maha kaya, engkau pemilik langit dan bumi, engkau mengabulkan doa dan seterusnya. Tapi kok dia kok saat dia berharap kepada selainmu, kan sungguh aneh gitu. Wajib itu, dan aku merasa heran. Liman ya'rifuka, yang dia mengaku mengenalmu. Kaifa yasta'inu bi ghairika. Bagaimana kok dia bisa saat minta tolong, minta pertolongan kepada selainmu. Fa na'udzubillah min dzalik. Jadi ajib, sungguh aneh kalau ada orang di lisannya mengatakan, ya Allah, engkau lah yang menyembuhkan semua penyakit, engkau lah yang menghilangkan semua mara bahaya, engkau lah pencipta segala sesuatu, engkau maha berkuasa. Tapi saat dia sakit, dia datang ke orang pintar. Sembuhin saya, sembuhin saya. Subhanallah. Sungguh sangat heran ya. Sangat, sangat aneh. Baik, mungkin sampai sini. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullahu wa hadana ila siratal mustaqimah. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم Hmm. ورحمة الله وبركاته. نعم Waalaikumsalam تفضل أستاذ. warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan kepada Ustazuna Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala yang telah menjabarkan dari hadis ke-19 ini atau di hadis di pertemuan kelima dari pembahasan kelima di hadis ke-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala jariah atas kehadiran Ustadz tersebut menjadi pahala jariah kepada bagi Ustadz dan juga keluarga senantiasa dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Jazakumullah khairan. Dan sebelum dipungkas kami ingin sampaikan informasi kepada jemaah sekalian untuk kajian hari esok di Halakoh hari Ahad 3 Mei 2024 2026 14 Zulqa'dah 1447 Hijriah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat bersama Al Ustaz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhullah Ta'ala di kitab Tafsir As-Sa'di Taisirul Fikarimil Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan surat ke-89 yakni surat ke-9 yakni surat Al-Fajr pembahasan kelima. Demikian jemaah sekalian, insya Allah kita akan bertemu kembali di hari besok dengan kajian tafsir As-Sa'di bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhullah Ta'ala. Atas nama kru Bumi Mengaji yang hadir yang menyelenggarakan pada malam hari ini, kami aturkan banyak terima kasih dan wabil khusus kepada Ustaz Zuna Faisal Misal Hafidhullah Ta'ala. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan tentu saja kepada seluruh jamaah Bumi Mengaji yang setia hadir menyimak kajian yang diselenggarakan oleh Bumi Mengaji. Barakallahu fikum. Akhir kalam, marilah kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalau Ustazana, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fiik.